Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik semuanya. Kita kembali lagi ketemu di video learning untuk mata kuliah Bioteknologi Pertanian. Dan di video learning kali ini kita akan melanjutkan topik bahasan tentang bioremediasi, yakni terkait bagaimana efektivitas bioremediasi bisa kita tingkatkan menggunakan pendekatan bioteknologi. Silakan simak, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video learning kali ini. Di video learning kali ini, yang ingin saya bahas terbagi jadi 3. Pertama, ada variasi metode bioremediasi. Ya, di video learning sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang beberapa klasifikasi bioremediasi, tapi di sini kita akan fokus ke variasi metodenya. Kemudian kita akan melihat pendekatan yang dilakukan untuk memodifikasi kegiatan bioremediasi sehingga kemudian kita bisa memaksimalkan potensi dari agen peremediasi ya sehingga kemudian disebut sebagai engineer bioremediation. Dan di yang terakhir nanti kita akan bahas pendekatan terkini dalam bioremediasi lingkungan yang tengah dipelajari oleh para peneliti dalam rangka menemukan strategi bioremediasi yang lebih efektif untuk berbagai jenis kontaminasi lingkungan. Masuk di pembahasan pertama, yakni variasi metode bioremediasi. Semoga adik-adik sekalian masih ingat ya, klasifikasi bioremediasi berdasarkan tempat pelaksanaan remediasi. Dibagi menjadi 2, ada in situ, di mana kita lakukan secara langsung di lokasi yang terkontaminasi, dan ada ex situ, di mana kita memindahkan material kontaminan ke lokasi tertentu untuk dilakukan remediasi di lokasi pilihan tersebut. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi klasifikasi antara in situ dan juga ex situ, maka baik in situ maupun ex situ itu dibagi ke dalam 2 kategori. Yakni ada yang namanya di in situ bioremediation, ada yang namanya intrinsic bioremediation. Nah, tipe ini adalah jenis bioremediasi yang terjadi secara alami di mana kita manusia tidak memberikan intervensi apapun dalam proses bioremediasinya. Nah, perluasan ataupun modifikasi dari strategi ini kemudian dikenal dengan istilah engineer bioremediation, di mana kita melakukan modifikasi tertentu untuk meningkatkan performa dari kegiatan bioremediasi yang tengah dilakukan. Jadi kita menambahkan tambahan-tambahan atau mungkin melakukan penyesuaian supaya proses bioremediasi menjadi lebih efektif dan lebih cepat sehingga lebih cepat juga untuk menangani kontaminan yang ada. Berkenaan dengan ex situ bioremediation itu dibagi menjadi 2 juga. Ada yang namanya slurry phase dan ada yang namanya solid phase bioremediation. Slurry phase bioremediation diartikan sebagai strategi bioremediasi ex situ di mana kita memindahkan kontaminan di tempat yang ada kondisi optimal, ya, di mana kita bisa ngeset kondisi optimal bagi mikroba premediasi. Nah, selain itu ada yang namanya solid phase, ya. Solid phase ini adalah kita melakukan bioremediasi ex situ di mana kita menambahkan mikroba ke tempat kita akan melakukan remediasi tersebut. Nah, jadi ini adalah klasifikasi baik itu dari in situ maupun ex situ. Kalau kita bedah lagi, maka masing-masing dari kategori yang tadi, yang 4 tadi, intrinsic, bioremediation, kemudian ada engineer, ada slurry, ada solid, ini masing-masing kemudian masih ada variasi lagi. Ya, kalau kita lihat di engineer bioremediation, karena di sini kita bisa melakukan berbagai modifikasi, maka kita kemudian akan mengenal berbagai metode, ya, metode bioremediasi mulai dari biosparging sampai
yang terakhir ada natural attenuation. Nah, di slurry phase sendiri ini biasanya yang paling dikenal adalah penggunaan bioreaktor misalnya. Sedangkan untuk solid phase bioremediation ada berbagai pilihan mulai dari biopiling, composting, kita juga bisa menggunakan biofilter dan juga land farming. Ini adalah berbagai klasifikasi dan juga strategi bioremediasi yang bisa kita lakukan dan tinggal kita sesuaikan dengan jenis kontaminan yang sedang kita tangani. Nah, kali ini kita akan fokus membahas strategi bioremediasi in situ yang dikenal dengan istilah engineer bioremediation. Strategi ini pada dasarnya berkembang sebagai upaya untuk bisa meningkatkan performa bioremediasi in situ yang awalnya ya yang dikenal selama ini dilakukan tanpa intervensi apapun. Nah, jadi kalau kita membiarkan pada kondisi yang sangat natural, maka bioremediation ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena kita tidak mengetahui kondisi dari agensi remediasi yang kita gunakan, ya, dan responnya pada lingkungan tempat remediasi itu berlangsung. Sehingga engineer bioremediation biasanya difokuskan pada upaya-upaya untuk bisa meningkatkan efektivitas dengan berbagai cara pastinya, tidak cuma satu cara. Mulai dari kita menambahkan mikroba tertentu, ya, biasanya ini dilakukan pada metode bioaugmentation, ya. Kemudian atau kita bisa juga kita tidak menambahkan mikroba, tapi memanfaatkan mikroba yang sudah ada di lokasi tersebut, namun kita menambahkan faktor tumbuh tertentu untuk mendorong pertumbuhan dari si mikroba native supaya kemampuan bioremediasinya meningkat. Nah, ini bisa banyak jenisnya tergantung faktor tumbuh apa yang ditambahkan. Ya, ada bioslurping, bioventing, sampai ada biosurfactant misalnya, atau biosparging dan biostimulation. Nah, eh, penelitian berkembang, teknologi bioremediasi in situ juga semakin berkembang, sehingga modifikasi yang dilakukan tidak hanya sekedar dalam bentuk introduksi, tapi juga dalam hal melakukan rekayasa terhadap mikroba premediasinya. Ya, jadi dengan kita melakukan rekayasa pada mikroba premediasi, kita kemudian bisa mengintroduksikan mikroba hasil genetically modified atau kita bisa sebut GMO ke lokasi tempat bioremediasi itu berlangsung. Dan yang terakhir, ada juga strategi dengan cara melakukan induksi kemotaksis. Nah, jadi kalau kita lihat adik-adik sekalian, pada dasarnya kegiatan bioremediasi ini terutama yang in situ, biasanya melibatkan mekanisme kemotaksis, di mana mikroba itu memiliki kemampuan untuk bisa merespon keberadaan dari polutan dan biasanya akan terangsang untuk bergerak menuju polutan. Nah, sehingga mekanisme ini dianggap sebagai salah satu cara untuk memancing terjadinya bioremediasi. Jadi kalau kita bisa melakukan induksi pada kemotaksisnya, ya, jadi kita menempatkan spesies mikroba tertentu berdasarkan jenis polutan di lokasi tersebut untuk tadi memastikan bahwa polutan yang ada di lingkungan tersebut bisa merangsang aktivitas kemotaksis dari mikroba yang kita tambahkan. Kita lihat contohnya, ya, beberapa contoh metode in situ engineer bioremediation. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua metode, ya, di mana kita bisa lakukan untuk meningkatkan aktivitas bioremediasi in situ kita. Ada yang namanya biostimulation. Nah, itu yang ini. Nah, biostimulation itu adalah upaya menambahkan air dan nutrisi, ya, ke lokasi untuk memancing pertumbuhan native microbes, ya, yang berperan dalam proses bioremediasi. Nah, lawan dari biostimulation itu adalah bioaugmentation, di mana yang kita masukkan bukan faktor tumbuhnya, bukan nutrisinya, melainkan mikrobanya. Jadi kita memilih mikroba tertentu yang kita sudah lakukan
riset atau analisis bahwa mikroba tersebut potensial, kita lakukan introduksi di lokasi bioremediasi itu berlangsung. Pilihan metode yang lain, ya, yang juga termasuk ke dalam konteks engineer bioremediation adalah bioventing. Nah, gambaran bioventing itu seperti ini. Berbeda dengan biostimulation, ya. Kalau biostimulation kita memasukkan nutrisi dan juga air. Kalau di bioventing yang kita tambahkan adalah aliran udara atau oksigen yang diharapkan dapat merangsang pertumbuhan dari native microbes yang ada di sini. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kita akan masukkan ke dalam semacam tabung di sini, memasukkan aliran udara untuk memastikan proses aerobik itu berlangsung, ya. Artinya di sini kita bisa simpulkan bahwa native microbes-nya melakukan bioremediasi memanfaatkan kondisi aerobik, artinya dengan keberadaan dari oksigen itu sendiri. Dan di sini juga biasanya kita juga bisa menambahkan nutrisi atau bahkan mengatur kelembaban. Tapi umumnya bioventing ini difokuskan pada upaya untuk bisa memastikan bahwa mikroba mendapatkan suplai oksigen yang cukup untuk memancing aktivitas aerobik yang dinilai bisa merangsang proses degradasi dari senyawa polutan itu sendiri. Nah, kemudian, kalau terkait dengan introduksi atau kita memanfaatkan mikroba yang sudah direkayasa secara genetik atau genetically modified microbes. Dari satu studi, ya, studinya Lu et al, di sini di studi ini dia melakukan kajian di mana ada dua mikroba yang difusi protoplas, ya. Jadi di sini ada Pseudomonas dan juga Sphingomonas yang dilakukan fusi protoplas, ya, jadi gabung, ya, sehingga mampu mendegradasi limbah atau polutan hidrokarbon aromatik polisiklik. Nah, ini tuh biasanya ada di tumpahan minyak, adik-adik. Nah, jadi karena fusi protoplas yang dilakukan terhadap dua mikroba ini, ternyata kemampuan degradasi pAH-nya atau HAP-nya itu menjadi jauh lebih baik. Nah, padahal kalau kita lihat secara karakter dari kedua mikroba yang difusi ini, kalau Pseudomonas sendiri itu dalam konteks ini dia punya kemampuan degradasi HAP, tapi nggak terlalu optimal. Hanya saja Pseudomonas itu punya kemampuan untuk bisa hidup di berbagai jenis lingkungan. Jadi daya adaptasinya itu cukup baik, ya, lebih baik malahan. Sedangkan si Sphingomonas itu punya kemampuan degradasi HAP yang sangat tinggi. Ya, sudah dipelajari di studi sebelumnya bahwa kemampuan degradasi HAP dari Sphingomonas ini sangat potensial atau sangat menjanjikan. Sayangnya, Sphingomonas ini cuma bisa dikulturkan di kondisi lingkungan yang spesifik. Nah, sehingga kalau polutan HAP-nya berada di lokasi yang kondisinya tidak sesuai dengan kebutuhan Sphingomonas, maka kemampuan degradasinya menjadi turun. Oleh karena itu, di sini dilakukan fusi protoplas, sehingga hasil fusinya tersebut mampu melakukan proses degradasi dengan lebih baik dan juga mampu beradaptasi pada berbagai kondisi lingkungan. Nah, ini tuh contoh kita memanfaatkan rekayasa genetika untuk bisa mendorong aktivitas mikroba premediasi. Nah, kita masuk ke bahasan kita yang terakhir tentang pendekatan terbaru, ya, update-update terbaru tentang bioremediasi lingkungan. Karena banyak banget, jadi di sini saya cuma merangkum 4. Pertama, ada bioremediasi yang dibantu oleh penambahan surfaktan atau surfaktan assisted bioremediation. Kemudian, kita juga akan bahas salah satu strategi yang dikenal dengan istilah microbial fuel cell. Nah, ini apa? Nanti kita akan bahas berdasarkan studinya. Dan yang ketiga, ada teknik bioremediasi
yang mengkombinasikan antara mikrobial dan phytoremediation, ya, yakni plant bacterial bioremediation. Dan yang terakhir adalah strategi bioremediasi yang dimediasi oleh nanoteknologi untuk meningkatkan aktivitas bioremediasi dari mikroba. Nah, kita lihat masing-masingnya. Pertama, bioremediasi yang dibantu melalui penambahan surfaktan. Dari studi yang dilakukan oleh Staninska Pita tahun 2019, ternyata penambahan surfaktan di lokasi tempat terjadinya bioremediasi itu bisa membantu untuk meningkatkan efektivitas dari bioremediasi tersebut. Dalam studinya Staninska Pita ini, ternyata penambahan surfaktan seperti Twin 80 dan juga rhamnolipid itu bisa meningkatkan aktivitas bioremediasi dari konsorsium mikroba terhadap polutan diesel oil hydrokarbon. Jadi ini semacam tumpahan minyak. Jadi di sini penambahan surfaktan itu berperan sebagai pelarut senyawa kontaminan. Nah, jadi dalam konteks ini mikrobanya bekerja, tapi dengan adanya surfaktan ternyata polutan itu bisa dilarutkan sehingga kehancuran ataupun degradasi dari polutan itu menjadi jauh lebih cepat dibandingkan kalau kita tidak menambahkan senyawa surfaktan. Nah, sehingga biasanya metode bioremediasi yang dibantu oleh surfaktan ini seringkali dianggap sebagai upaya soil washing karena memang dipakainya biasanya untuk bioremediasi tanah. Jadi biasanya terkesan seperti tanah itu dicuci, ya. Jadi surfaktan itu akan menyerap senyawa polutan sehingga senyawa polutannya tidak lagi tertinggal di tanah. Update yang kedua adalah microbial fuel cell. Nah, di sini kita mengambil satu studi dari Kurade et al. Tahun 2017. Nah, microbial fuel cell adalah salah satu strategi di mana kita memanfaatkan mikroba yang punya kemampuan menghasilkan elektrostatis, jadi menghasilkan arus listrik ya dengan cara melakukan transfer elektron. Jadi di sini mikroba eksoelektrogen ya yang bisa menghasilkan listrik itu akan mengubah energi kimia yang ada pada polutan untuk menjadi arus listrik. Ya, jadi dia melakukan semacam transfer elektron dari tubuhnya, dari sel mikroba ke polutan, sehingga kemudian dihasilkan arus listrik. Nah, microbial fuel cell ini sering banget dipakai untuk remediasi air. Nah, karena memang biasanya yang bisa membantu adalah keberadaan air itu sendiri. Nah, microbial fuel cell ya di sini dari studinya Kurade di tahun 2017, dia memanfaatkan strategi microbial fuel cell ini untuk membantu konsorsia bakteri jamur ragi atau bakteri yeast yang kemudian mempercepat proses remediasi limbah tekstil ya. Jadi pewarna tekstil itu biasanya sangat sulit untuk bisa dihancurkan atau didegradasi, tapi dengan memanfaatkan strategi microbial fuel cell ini, dengan dia mentransfer elektron, ternyata bisa meningkatkan performanya sampai 80% hanya dalam 7 hari. Jadi benar-benar mempercepat proses remediasi limbah-limbah kompleks seperti halnya pewarna tekstil. Teknologi berikutnya adalah plant bacterial bioremediation. Nah, di sini kita refer pada studi yang dilakukan oleh Turkovskaya dan Muratova di tahun 2019. Nah, dari studi ini diketahui bahwa ternyata tanaman yang tumbuh di lingkungan yang ada polutannya itu akan memiliki kecenderungan untuk melepaskan eksudat, terutama eksudat berupa senyawa peroksidase. Nah, ternyata eksudat yang dikeluarkan oleh tanaman ini akan menjadi senyawa perangsang bagi mikroba yang ada di rhizosfer,
terutama mikroba-mikroba penghasil senyawa monooksigenase. Nah, jadi enzim eksogenase ini, monooksigenase ini akan membantu proses bioremediasi yang berlangsung di tanah tersebut. Jadi bisa jadi kalau misalnya kita hanya menggunakan mikroba yang ada di rizosfernya saja, tanpa dirangsang oleh eksudat akar dari tanaman di atasnya, maka mungkin mikrobanya tidak akan menghasilkan performa yang setinggi sekiranya dibantu oleh eksudat akar yang dihasilkan oleh tanaman. Dan yang terakhir ya adalah pemanfaatan nanoteknologi untuk bisa meningkatkan aktivitas bioremediasi. Dari studinya Kim et al. Tahun 2011, di sini dilakukan pengujian terhadap kemampuan bakteri Spingomonas ya untuk mendegradasi limbah PBDI ya, jadi polybrominated diphenyl ethers. Nah, dengan cara apa? Dengan menambahkan senyawa nanoscale zero valent iron. Nah, jadi ZVI ini sudah dipakai sebenarnya untuk kebutuhan bioremediasi. Namun, ketika senyawa tersebut kemudian dikemas dalam bentuk nano, menggunakan teknologi nano dalam bentuk nanoscale, ternyata kemampuannya menjadi meningkat untuk membantu proses pemecahan dari limbah PBDI ini. Nah, jadi kalau di studi ini dinyatakan bahwa kombinasi antara bakteri Spingomonas dengan NZVI atau nanoscale zero valent iron ini mampu menghasilkan mekanisme yang namanya reductive debromination. Jadi semacam upaya pengurangan dari molekul limbah. Nah, ini efek dari NZVI-nya. Nah, sedangkan dari Spingomonasnya sendiri akan menghasilkan mekanisme yang namanya oksidasi biologis. Nah, jadi double kill jadinya karena ada dua mekanisme berbeda yang bisa mempercepat proses degradasi dari limbah PBDI. Nah, sekian video learning kali ini. Semoga adik-adik sekalian bisa mendapatkan manfaat, bisa memahami informasi yang disampaikan, dan sekiranya ada pertanyaan, jangan segan-segan dan sukar untuk bertanya, teman-teman. Terima kasih banyak sudah mendengarkan video learning kali ini. Sampai ketemu di video learning berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.